Selamat siang. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kita pada hari ini. Tujuan kegiatan kita hari ini dalam rangka mengadakan coaching untuk supervisi akademik. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ada hal-hal yang kita perlu persiapan sebelum kita masuk di dalam kelas. Dari segi persiapannya itu kita perlu mengisi dalam lembaran ini supaya kita bisa tahu hal-hal apa yang sudah kita siapkan. Jadi langkah yang pertama kita perlu menuliskan tanggal persiapannya hari ini, walaupun pelaksanaannya besok. Bisa ya Ibu? Oke, hari ini tanggal 6 Februari Senin 6 Februari 2020. Lumi pakai ya dia. Lumi Pakai Y. Oh, SPD GR. Ya. Asik. Mata pelajaran matematika ya. Kita SMP Ahmad Wiru. Kelas 8. Ya, kelas yang hendak kita supervisi itu kelas 8. 8 ini 8A. Oke. Jadi waktu percakapan kita batasi 20 menit saja Ibu, tidak usah terlalu lama. Jadi kebetulan kita dua juga satu rumpun mata pelajaran matematika, jadi kita bisa sharing-sharing dalam persiapan pembelajaran ini. Untuk itu kita perlu mengetahui hal yang pertama, yaitu menyangkut tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran besoknya itu apa saja? Dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, besok saya akan 3 jam pertama itu tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran dalam diskusi kelompok. Jadi murid diharapkan dapat ada 4. Yang pertama, mengenal unsur-unsur kubus dan balok. Mengenal unsur-unsur kubus dan balok. Yang kedua, menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Menemukan rumus luas Permukaan kubus dan balok. permukaan kubus dan Yang ketiga, menentukan luas permukaan kubus dan balok. menentukan luas Iya. permukaan kubus dan balok. Yang terakhir, keempat, Membuat membuat bangun ruang sisi datar dari jaring-jaring. membuat BRSL-nya dari Jaring-jaring, Dari kubus dan jaring-jaring. balok. kubus dan balok. Oke. Dengan melihat tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti tujuan 1 sampai 3 itu masuk di Pengetahuan. ya. Iya. Lalu 4 baru keterangan. Tadi Waktunya 3 jam. 3 jam belajar. Nah, itu dari segi tujuan pembelajaran. Sementara ada area pengembangan yang mestinya Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Jadi Dari kita perlu mengetahui areanya apa saja. kompetensi pedagogik Iya. murid, yaitu dalam keaktifan murid selama KBM berlangsung Ya. dengan metode pembelajaran, demonstrasi, Demonstrasi. presentasi kelompok. Ada presentasi. Ada Ada pengelolaan kelas. Oke. Pengelolaan kelas. Sudah. Terlepas daripada area pengembangan yang hendak dicapai, ada lagi strategi yang pasti Ibu siapkan. Jadi langkah-langkah pembelajaran strateginya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi diferensiasi dan dari pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kemampuan atau kesiapan belajar murid. pemetaannya dulu. Iya. Pemetaannya dengan kesiapan belajar atau kebutuhan. Iya. Mantap. Terus Terus kita juga menggunakan
PowerPoint, materi ajar, bahan ajar, kita menggunakan LCD juga, ada alat peraga, bangun. Baik menyangkut kesulitan atau ada hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin masih ada hal yang Ibu mau tanyakan ke saya atau yang perlu kita persiapkan bersama supaya pembelajaran besok itu bisa berjalan baik. Ada apa tidak? Mengenai kesulitan dan persiapan sudah siap, tidak ada kesulitan lagi, dan persiapan kegiatan pembelajarannya menurut saya sudah baik. Dan anak-anak juga, alat dan bahan yang perlu kita gunakan seperti gunting dan lain-lain itu sudah saya sampaikan kepada anak-anak sehingga besok dalam proses KBM belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi terima kasih atas kesediaan Ibu untuk persiapan hari ini. Dengan melihat apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya merasa bahwa Ibu sudah siap untuk pelaksanaan besok. Semoga kegiatan kita besok juga bisa dilaksanakan seperti yang kita rencanakan hari ini. Jadi di bahan ini kita perlu menandatangani bukti. Sebelum kita mengawali kegiatan KBM kita hari ini, kita diawali dengan doa. Ibu tunjuk saja satu orang untuk datang maju ke depan untuk berdoa. Siapa yang bersedia? Atau Ibu mau tunjuk? Doa spontan, selama bisa. Bisa. Maju ke depan. Semua berdiri. Ayo. Rian. Medi. Bianca. Heri. Rebon. Afi. Kita akan belajar kali ini materi baru, bangun ruang sisi datar. Jadi bangun ruang sisi datar. Sebelum kita belajar tentang bangun ruang sisi datar, itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Jadi syarat kita mempelajari bangun ruang sisi datar yaitu kubus dan balok pada hari ini, kita harus mengetahui tentang bangun datar, yaitu bangun datar apa saja? Persegi dan persegi panjang. Sebelum kita pelajari kubus dan balok. Ibu tanya, persegi, luas persegi, rumusnya apa? Ini persegi, sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sebelum kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi, semangat lagi. 1, 2, 3. Semangat. Semangat ya. Semangat Heri. Semangat. Silakan duduk. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kubus dan balok. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran dalam diskusi kelompok, murid diharapkan dapat. Semua bisa baca di depan? Bisa. Yang pertama apa? Mengenali kubus dan balok. Kedua? Menentukan kubus luas permukaan kubus dan balok. Ketiga? Menentukan luas permukaan kubus dan balok. Empat? Membuat Jadi rencana kegiatan kita sebentar kita akan dibagi kelompok dan sesuai dengan kebutuhan kesiapan belajar atau readiness seperti yang sudah kita lakukan. Jadi ingat kembali kesepakatan kelas kita. Apa saja? Kita juga kembali kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, tidak mengganggu teman sementara belajar. Yang ketiga apa lagi? Gini. Apa? Bisa?
Sudah lupa? Ya? Rizal? Tidak boleh bilang kamu nanya. Tidak boleh bilang kamu nanya, betul Rebon. Nanti kalau kesempatan yang bagus yang memang untuk bertanya, ini apa? Balok loh? Iya. Bentuk balok, bukan persegi panjang. Jadi kan kalau berbentuk balok ada bahu ruang berarti ada volumenya. Jadi kalau kita ambil gardus isi hadiah, otomatis kalau kita tahu luas permukaan gardus ini, kita akan tahu berapa banyak kertas kado yang akan kita pakai. Jadi kalau kita sudah tahu luas permukaan balok atau kubus yang akan kalian pakai itu atau gardus, jadi kita akan beli misalnya berapa lembar kertas kado yang akan kita gunakan. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari manfaat dari kita mempelajari luas permukaan kubus dan balok. Dan demonstrasi yang ibu akan lakukan tentang materi balok dan kubus. Baik, yang pertama kita pelajari tentang balok. Ini unsur-unsur balok. Bisa dilihat? Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Titik pojok atau titik sudut. Pojok di pojok ujung sana, berarti di sudut sana. Ya. Sisi bawah. Ini di bagian bawah atau alas. Sisi atap atau tutupnya. Dan ini sekarang kita pelajari jaring-jaring balok. Ini balok. Jika dibuka, maka akan membentuk bangun ruang sisi data. Gaby, Christine, Yuli, Rifin, Gisel, Ray, dan Jela. Kelompok kedua, Miska, Heri, Ayong, Rebon, Wulan, Bianca, dan Roswita. Kelompok ketiga, Flavi, Rian, Jonathan, Medi, Aca, dan Lada. Kita akan masuk pada pembelajaran. Coba amati gambar berikut ini. Yang sebelah kiri gambar apa? T, rezeki. Berbentuk apa? Persegi? Gugus. Kalau yang sebelah kanan? Apa? Gambar apa? Tiramisu atau snack. Gardus snack. Jadi ibu ada bawa model itu atau alat peraga itu seperti ini. Jadi kubus, ini balok. Seperti yang ada di gambar. Jadi kita akan ibu akan bagikan satu kelompok akan dapat satu LKPD dan ibu akan tayangkan LKPD itu supaya semua murid dapat menulisnya di buku masing-masing. Ayo cepat. Jadi langkahnya sesuai LKPD. Lihat langkah atau cara membuat. Apabila ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Keliling dan akan melihat sikap kalian, yaitu yang dinilai adalah tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan kreatif. Jadi kerja kelompok, keaktifan, keliling dan akan melihat sikap kalian, yaitu yang dinilai ada kalian buka buku juga. Lihat di buku. Sudah modelnya? Iya. Lem sehingga dia boleh jadi bangun ruang. Ini si data boleh jadi kubus dan sudah kan? Kalau sudah di kubus dan balok, tinggal ukur pakai mistar atau penggaris. Berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi? Jawab nomor 4. Ya toh? A, B sama dengan D, C. Ini ada 12 tusuk. Silakan. Tusuk apa saja itu? Sebutkan. Ayo.
disediakan selama proses tadi berlangsung. Bagaimana? Ada kesulitan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Gimana kesulitannya? Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Bisa tahu? Kubus dan balok. Unsur-unsur. Sekarang kita kesimpulan. Unsur-unsur apa saja yang ada di kubus? Unsur-unsur kubus dan balok. Apa saja? Yang pertama ada rusuk, ada titik sudut, ada sisi atau bidang, ada apa lagi? Diagonal bidang. Terus diagonal ruang, terakhir bidang diagonal. Terus yang kedua luas. Permukaan kubus apa? Jadi luas poin tadi, Pak. Ya, jadi terus umpan balik kita dari proses yang sudah baik dan perlu dipelajari lagi lebih dalam lagi di rumah. Bisa? Bisa. Jadi terima kasih untuk hari ini. Ibu kasih tugas. Coba buka buku halaman. Buka buku halaman 132. Ayo berlatih. Ayo berlatih berapa lu? 132. Ya. Ayo berlatih berapa? Ya, hari apa yang seperti hari ini hari Selasa kita belajar prisma dan limas. Masih bangun ruang sisi data. Jadi kelas 8 kita belajar bangun ruang sisi data. Kalau selesai dan satu orang maju ke depan, silakan berdoa tutup tembok. Tidak ada tidak bisa. Religi itu semua bisa. Ayo doa tutup. Silakan maju tembok. Doa spontan bisa. Doa spontan boleh. Oke, siap mana? Kalian juga punya sikap. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah bekerja sama dengan saya dari awal persiapan kita kemarin sampai dengan pembelajaran hari ini. Tadi saya sendiri sudah masuk di dalam kelasnya Ibu, yaitu kelas 8A ya, sepanjang pembelajaran matematika dari awal pembelajaran sampai akhir. Dan di sini tersedia lembar percakapan kita selesai pembelajaran. Kita perlu menuliskan seperti kemarin mulai dari hari tanggalnya dulu. Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Ibu Rini Lumi, ya SPD GR, mata pelajaran matematika. Hanya juga karena terlalu aktif di atas keterampilan membuat bangun kubus dan balok itu, jadi mereka kurang berdiskusi tentang LKPD nomor yang lain. Jadi saya lihat begitu. Terus yang kalau di presentasi, di produk, saya lihat mereka sudah mengerjakan semua. Dan kekurangannya mungkin dia punya produk yang kubus dan balok kayaknya belum terlalu rapi. Mereka lemnya masih buru-buru atau bagaimana ya? Oke. Masih ada lagi. Kalau dari sikap mereka sudah ada disiplin, bertanggung jawab juga, religi juga sudah ada, sikapnya rata-rata sudah baik. Kekurangannya mungkin bisa hanya juga karena terlalu aktif di atas keterampilan membuat bangun kubus dan balok itu, jadi mereka kurang berdiskusi tentang LKPD nomor yang lain. Jadi saya lihat begitu. Terus yang kalau di presentasi, di produk, saya lihat mereka sudah mengerjakan semua. Dan kekurangannya mungkin dia punya produk yang kubus dan balok kayaknya belum terlalu rapi.
mereka lemnya masih buru-buru atau bagaimana ya? Oke. Masih ada lagi? Kalau dari sikap mereka, mereka sudah ada disiplin, bertanggung jawab juga, religi juga sudah ada, sikapnya rata-rata sudah baik. Kekurangannya mungkin bisa di aktif lagi. Aktif. Iya. Sudah. Iya. Mantap. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang benar, karena sepanjang pembelajaran tadi saya mengamati sendiri kegiatan pembelajaran yang Ibu jalani bersama murid. Saya melihat tadi memang prosesnya sudah bagus, terutama yang pada saat kegiatan diskusi tadi. Saya lihat tidak selamanya kita guru yang memberikan penjelasan kepada anak, tapi bisa dengan strategi tadi. Jadi meminta murid yang telah mampu sebagai tutor sebaya untuk kelompok yang belum mulai memahami dan belum memahami. Pemetaan pembelajarannya kan sesuai dengan kemampuan. Jadi hal seperti itu untuk kedepannya bisa tetap diterapkan atau ditingkatkan lagi. Lagi tentang ini presentasi tadi. Saya lihat ada 1-2 anak yang memang sudah berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya. Lalu di akhir pembelajaran tadi juga kita sama-sama dengar bahwa murid sendiri merasa senang terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas tadi. Sementara ada catatan-catatan penting yang Ibu perlu tingkatkan lagi, yaitu di awal tadi pada saat penjelasan. Mungkin Ibu lebih menggali lagi pemahaman mereka atau memotivasi mereka untuk bisa bertanya. Mungkin mereka takutkah? Tetap tegangkah? Pasti kita akan laksanakan ke depan. Jadi rencana tindakan ini bisa berkaitan dengan teknik stop. Kalau dari pembelajaran di guru penggerak ini, teknik stop itu masuk ke rancangan pembelajaran sebenarnya. Diistilahkan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional. Nah ini sebenarnya di dalam EPP kita itu sudah ada. Hanya saja langkah-langkahnya perlu kita dalami lagi. Bisa sendiri. Seperti tadi yang Ibu sudah buat di dalam kelas itu, macam mengarahkan murid untuk persiapkan suasananya ini, dan bisa ditambahkan dengan alunan musik atau kata-kata renungan begitu. Itu ada. Atau video pembelajaran. Video. Video pembelajaran. Tadi sudah dengan PowerPoint. Iya. Itu saja. Sehingga rancangan itu perlu kita tuliskan di dalam sini. Jadi rancangan yang pertama, kalau pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana? Ini lagi, lebih ditingkatkan lagi. Yang ditingkatkan dalam kegiatan inti, Diferensiasi. dalam proses. Diferensiasi proses. Lalu semacam Di literasi. Gimana? literasi. Ini oke, dari tadi kita sudah membicarakan tentang refleksi pembelajaran di kelas, dan ini rencana pengembangannya. Tadi kita sudah merencanakan persiapan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi mungkin penekanan lagi di pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional. Di
bisa ditambahkan lagi dengan bahan ajar dari segi LKPD-nya, ya. Itu kita bisa rencananya tanggal 11 Februari. Lalu saya akan mendampingi ibu lagi di kelas nanti untuk proses pembelajarannya supaya kita bisa tahu ada peningkatannya untuk murid apa tidak. Itu rencana kita tanggal 14 Februari. Dan nanti ada lagi tentang pembuatan video pembelajaran tanggal 25 Februari. Jadi apa yang kita sudah rencanakan ini semoga tidak ada kendala ke depan. Baik. Oke, jadi sekarang kita tanda tangan bukti dulu. Baik Ibu, dengan melihat proses pembelajaran yang sudah kita lalui terkait kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, terima kasih. Yang saya rasakan, saya merasa ada semangat baru. Ya, saya tergerak. Baik itu semangat baru dalam merencanakan LPP, menciptakan suasana belajar, mencari solusi, dan memperbaiki serta mengembangkan potensi pribadi dan profesional yang saya miliki. Oke, semangat Ibu memang sungguh luar biasa dan perlu ada perkembangan ke depannya dengan rencana pengembangan yang sudah kita rencanakan. Oke, ini saja. Terima kasih. Sudah selesai.